Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiana Alfaduyani dari kelas SC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah dan sesudahnya. Peradilan pada masa Bani Abbas ini telah semakin meluas dan banyak terjadi kasus akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kemasyarakatan. Maka membawa akibat pula saling berselisih, berbeda pendapat antara ahli-ahli fikih, dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taklid. Hal ini mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qadhi. Di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini adalah yang pertama, lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum lantaran telah berkembang mazhab 4. Karenanya, hakim diminta memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa atau oleh masyarakat-masyarakat setempat. Di Irak, hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah. Di Syam dan Maghribi, hakim memutuskan perkara dengan mazhab Malik. Dan di Mesir, hakim memutuskan perkara dengan mazhab Syafi'i. Dan apabila dua yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjuklah seorang qadhi yang memutus perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dan yang kedua, para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam masa ini, ada sebagian Khalifah Abbasiyah yang ikut campur dalam penanganan perkara oleh qadhi, sehingga hal ini menyebabkan menjauhnya fuqaha dari jabatan ini atau hakim. Dan yang ketiga, lahirnya istilah atau kedudukan qadhi al-qudat. Lembaga tersebut berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas hakim. Kekuasaan peradilan semakin meluas dan meliputi kekuasaan kepolisian, kepegawaian, baitul mal, dan mata uang. Qadhi qudat ini berkedudukan di ibu kota negara. Dialah yang mengangkat hakim-hakim di daerah. Qadhi qudat yang pertama ialah Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ibrahim, penyusun kitab Al-Kharaj. Hal ini terjadi di masa Harun al-Rasyid yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan memperhatikan keadaan-keadaan hakim. Pada masa ini, barulah peradilan disusun menjadi instansi tersendiri. Dengan ini, maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan qadhi yang mengatur lembaga peradilan ini. Kemudian, di waktu daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintah Baghdad, maka di tiap-tiap daerah itu diangkat pula qadhi qudat. Kewenangan hakim di masa ini di samping memperhatikan urusan-urusan perdata, juga menyelesaikan urusan-urusan wakaf dan menunjukkan kurator untuk anak-anak yang di bawah umur. Bahkan, kadang-kadang hakim ini juga menangani urusan-urusan kepolisian, penganiayaan yang dilakukan penguasa, kisos, hisbah, pemalsuan mata uang, dan baitul mal. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.